Alkitab kita dari Injil Matius pasal 15. Ayat 21 sampai ayat 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya rindu kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat sekalian baca ayat yang genap dengan catatan. Perhatikan baik-baik ayat-ayat, bahkan kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Karena perikop ini berbicara tentang rancangan Tuhan bagi setiap orang percaya. Di bawah judul perikop, perempuan Kanaan yang percaya. Kita bergantian, saya mulai. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lanjut. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Katakan amin. Lihat ayat 28. Lihat ayat 28. Tolong Anda memahami firman sebagaimana yang dikehendaki firman. Jangan memahami firman sebagaimana yang kita kehendaki. Nanti kita gagal fokus. Yang setuju katakan amin. Lebih keras katakan amin. Ayat 28. Tampilkan ayat 28 operator. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Nah, permasalahannya kita harus dalami ayat ini dulu supaya kita mengerti nilai apa yang sedang Tuhan sampaikan melalui perikop ini. Dan nilai itu kita harus tangkap dan berlakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita pulang, kita menikmati ibadah yang sejati. Lihat, tampilkan ayat 28 operator. Ayat 28 operator. Perhatikan kalimat, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ulangi Bapak Ibu, ulangi Bapak Ibu. 1, 2, iya. Jadilah kepadamu. Yes. Pertanyaan pertama buat jemaat sekalian. Tuhan Yesus Kristus, kira-kira pendekatan kita kepada dia, dia pilih kasih atau tidak? Jawab dengan keras. Dia pilih kasih atau tidak? Tidak. Jawab dengan keras, mana Tuhan lebih kasihi? Orang Tionghoa atau orang Jawa? Jawab. Yang keras dong. Lebih keras dong. Sama. Mana lebih Tuhan kasihi? Orang Batak atau orang Tionghoa? Sama. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam. Tanya Tuhan Yesus. Pasti sama. Halo, jangan salah memaknai Tuhan. Mana lebih Tuhan kasihi? Orang Israel atau orang Arab? Sama.
Kalau Tuhan, perhatikan baik-baik supaya kita menggenapi kebenaran firman perikop ini. Perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan mengasihi tidak beda-beda. Kalau Tuhan bisa berkata kepada perempuan ini, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kira-kira bisa nggak Tuhan katakan itu demikian kepada kita? Yang setuju katakan amin. Yang setuju, yang percaya, benar-benar percaya, lambaikan tangan Anda. Yang sungguh-sungguh percaya, gak usah ikut-ikutan. Yang sungguh percaya, lambaikan tangan Anda. Yes. Tepuk tangan lebih keras buat Tuhan lagi. Yes. Tuhan mau bicara pada kita, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa pergumulanmu Bapak Ibu? Sakit penyakit, masalah konflik rumah tangga, masalah ekonomi. Gampang sekali Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Permasalahan yang serius, permasalahan yang serius, kita nggak teliti membaca ayat ini. Perhatikan Bapak Ibu, kata bukan kalimat, kata apa sebelum Tuhan ucapkan kalimat jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kata apa dimulai? Yang keras. Kata apa sebelum Tuhan mengucapkan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki? Kata apa? Maka. Ulangi apa? Maka. Ulangi apa? Maka. Anda tahu? Kalau Anda mau memaknai perikop ini, Anda harus ekstra konsentrasi kepada kata-kata penghubung supaya Anda nggak salah memaknai perikop ini. Kalau Anda tidak konsentrasi khusus dengan kata-kata penghubung, Anda bisa gagal fokus dengan perikop ini. Maka berarti jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, itu kalimat akibat. Bapak Ibu jemaat sekalian, itu kalimat akibat. Kata maka berfungsi sebagai kalimat penghubung yang menghubungkan dua kalimat yang punya relasi sebab akibat. Makanlah 3 mangkok bakso, maka kau kenyang. Kau kenyang itu akibat dari makan bakso. Maka kalau kita belajar studi bahasa Indonesia, kalimat sebelum maka, kalimat pengakibat. Maka kita harus lebih ekstra memaknai kalimat sebelum maka. Apa itu? Hai ibu, besar imanmu. Kalau Tuhan berkata demikian pada kita, hai ibu, hai bapak, hai anak muda, besar imanmu, maka otomatis terjadilah seperti yang kau kehendaki. Kalimat jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, itu kalimat akibat. Itu kurang berbobot. Karena pemicu itu bisa terjadi kalau didahului dengan kalimat, hai ibu, besar imanmu. Kalau Tuhan berkata kepada kita Bapak Ibu, hai ibu, hai bapak, hai anak muda, gak ada imanmu, maka gak jadilah seperti yang kau kehendaki. Hai bapak, hai ibu, hai anak muda, kecil imanmu, gak jadilah seperti yang kau kehendaki. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki kalau hai ibu, hai bapak, hai anak muda, besar imanmu. Otomatis terjadi seperti yang kau kehendaki. Dalam kebenaran inilah Tuhan menghendaki kalimat pengakibat. Hai ibu, hai bapak, hai anak muda, besar imanmu. Itulah perjuangan orang Kristen yang imannya sehat. Bukan kesembuhan perjuangan orang Kristen
yang sehat. Dengar baik-baik. Kalau fokusnya jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki, sentrisnya manusia. Kalau fokus kita, hai ibu besar imanmu, sentrisnya Tuhan. Bagaimana kita dapat menerima Tuhan berbicara pada saya, pada Anda, besar imanmu. Tuhan Yesus kalau ngomong tidak pernah bobotnya bohong. Tidak pernah bobotnya lip service. Nggak ada dia ngomong basa-basi. Dia ngomong apa adanya. Maka dalam konteks ini menjadi pertanyaan bagi kita. Tuhan, apa penyebab engkau berkata kepada perempuan ini, hai ibu besar imanmu? Lihat ayat 28. Ayat 28. Ayat 28 ini ada kata maka 2 buah Bapak Ibu. Kalau menggali firman itu harus benar-benar terperinci. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu. Kalimat ini juga kalimat akibat. Maka Yesus menjawab, kita nggak bisa berbobot memaknai ayat 28 ini kalau nggak utuh memaknainya sesuai dengan konteksnya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu. Rupanya Tuhan mengalamatkan kalimat hai ibu besar imanmu akibat dari ayat 21 sampai 27. Maka dalam konteks ini saya membutuhkan konsentrasi Anda lebih ekstra daripada biasanya menggali ayat 21 sampai 27 supaya ayat 28 bobotnya bukan halusinasi. Ayat 28 bobotnya bukan hanya kata Alkitab, bukan hanya tertulis, tersurat, tetapi harus digenapi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Lebih keras katakan amin. Yang setuju tepuk tangan lebih keras lagi. Yes, ini penting sekali. Makanya sekali lagi saya butuhkan konsentrasi Anda ekstra daripada biasanya melihat perikop ini. Mulai ayat 21 operator. Ayat 21, perhatikan baik-baik. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Yang kita harus perhatikan secara khusus supaya kita benar-benar fokusnya Yesus. Lalu Yesus pergi dari situ. Kata situ berkenaan dengan keterangan tempat. Kenapa Yesus pergi dari situ? Perikop sebelumnya orang Yahudi menolak Yesus. Orang Yahudi menolak Yesus karena orang Yahudi lebih mengutamakan adat istiadat daripada kebenaran firman. Jangan gagal fokus. Tuhan tidak anti adat. Saya ulangi, Tuhan tidak anti adat. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan firman. Saya orang Batak. Saya dipanggil keponakan saya dari keluarga saya. Tulang, itu adat. Itu tidak salah. Kekristenan tidak anti adat. Istri saya orang Tionghoa Toto. Keponakan dari istri saya manggil saya Icong. Itu tidak salah. Adat perlu komunikasi dan kebijaksanaan setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Alkitab. Kecuali keponakan saya manggil Pocong. Baru itu bertentangan lah. Halo, Kristen tidak anti adat. Tapi sekaligus jangan utamakan adat. Karena itu objek, alat. Bukan subjek, bukan penentu.
Ini penting sekali supaya Anda jangan salah memperlakukan adat. Jangan utamakan adat, sekaligus jangan anti adat. Karena dia objek. Jangan utamakan pisau, sekaligus jangan anti pisau. Walaupun pisau bisa menusuk, tapi pisau juga bisa motong bawang. Ini penting supaya kita punya kekristenan yang dewasa. Tetapi orang Yahudi mengutamakan adat. Sehingga mereka tidak suka dengan firman Tuhan, menolak Yesus. Dengar baik Bapak Ibu, tidak sedikit orang Kristen dan sedihnya tidak sedikit aktivis gereja, worship leader, singers, pemain musik, penanggung jawab multimedia, guru sekolah minggu, sekretariat, kolektan, pengurus, bahkan tidak sedikit kami pendeta rajin ke gereja, tapi statusnya menolak Tuhan Yesus. Catat baik-baik, jangan sampai Anda menolak Tuhan Yesus. Loh Pak Ridwan, Pak Pendeta, bagaimana kami menolak Yesus? Halo? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Itulah Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 63, bahwa firman itu adalah roh. Maka Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah firman. Kalau kalian menolak firman, kalian juga menolak Tuhan. Kalau Tuhan berkata, hai suami kasihlah istrimu, Anda tetap tidak mau mengasihi istri Anda, benci dan Anda niat menceraikan, pada hakikatnya Anda sedang menolak Tuhan Yesus. Walaupun Anda bisa ke gereja, walaupun Anda bisa khotbah, karena khotbah dan ke gereja memuji nama Tuhan, bukan itu representatif rohani. Taat menjadi pelaku firman itu representatif rohani. Jangan gagal fokus. Kalau Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kau tidak mau tunduk, kau lawan suamimu, kau benci suamimu, kau niat cerai. Memang kau lagi proses menolak Tuhan Yesus. Itu serius. Maafkan saya, sakit kanker gak serius. Maafkan saya, kakimu kecil sebelah gak serius. Menolak firman Tuhan, tidak pelaku firman, itu serius. Ini masalah yang seringkali orang Kristen gagal fokus. Sehingga ketika pada zaman akhir banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengurusi setan demi namamu? Bukankah kami melakukan banyak mujizat demi namamu? Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Enyah kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena mereka menolak Yesus, gak mau melakukan firman. Yang serius, jemaat sekalian dengar baik-baik. Yang serius, kita tidak taat pada firman. Itu sesuatu yang menyedihkan. Ayat 22. Luar biasa. Semua kejadian dalam Alkitab, perjanjian baru khususnya, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu bagian pemuritan Yesus kepada Petrus dan kawan-kawan. Yesus ditolak. Murid-muridnya melihat ini seperti biasa-biasa. Ini serius. Maka terjadi apa? Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Orang Yahudi keturunan Abraham menolak Yesus. Ini perempuan Kanaan bukan keturunan Abraham. Orang kafir. Orang yang pantas ke neraka menurut agama Yahudi. Tapi apa yang sedang Tuhan utarakan kejadian ini? Supaya muridnya mengerti pengajaran Yesus. Supaya muridnya yang latar belakang agama Yahudi tahu bahwa Yesus Mesias bukan untuk orang Yahudi saja. Yesus Mesias juru selamat dunia. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru,
Kasihanilah aku ya Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu, kalau Anda mengerti konteks, sampai di sini nggak ada istimewanya, nggak ada istimewanya. Karena orang Kanaan suka manggil Tuhan, Tuhan Kyrios kepada orang Yahudi yang lebih superioritas daripada orang Kanaan. Anda tahu Yesus saat itu menampakkan diri sebagai pemuda yang sederhana. Tidak mukanya bercahaya secara lahiriah. Gak ada istimewanya Yesus ketika jadi manusia. Layaknya pemuda sederhana. Gak ada istimewanya selain kelakuannya, karakternya, kekudusannya. Nah, perempuan ini melanjutkan ini yang istimewa. Ini yang istimewa. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Lo orang Kanaan gak belajar kitab Taurat. Orang Kanaan gak belajar kitab Taurat. Tetapi kenapa perempuan Kanaan ini melihat Yesus bukan anak Yusuf, tetapi anak Daud, yaitu Mesias yang dia janjikan Allah di dalam kitab Taurat, yang belum dilihat Petrus dan kawan-kawan. Kata kuncinya anak Daud. Karena bicara mesianis, perempuan ini melihat Yesus agung dan mulia, belum dilihat Petrus dan kawan-kawan siapa Yesus seperti yang dilihat oleh perempuan Kanaan ini. Yuk kita buka pasal berikutnya. Pasal berikutnya. Tolong operator buka Matius 16 ayat 15 dan 16. Lihat Matius 16 ayat 15 sampai 16. Tampilkan operator Matius 16. Pasal berikutnya ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Petrus dan kawan-kawan. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Sama-sama baca berjemaat ayat 16. Ayat 16 sama baca. 1, 2, ya. Maka engkau adalah, karena apa? Salah satu pelajarannya melalui perempuan Kanaan ini, kejadian sebelumnya memperlakukan Yesus itu sebagai Mesias. Halo. Bukankah banyak Tuhan berkata kepada jemaat, yang terdahulu jadi terbelakang, yang terbelakang jadi terdahulu. Banyak orang Yahudi dipilih Allah untuk menjadi alat bagi Allah supaya bangsa-bangsa lain menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi mereka akhirnya jadi batu sandungan. Bukankah banyak kantong-kantong Kristen di Batak, di Tapanuli, di Ambon, di Manado, di Papua, di NTT jadi batu sandungan bagi kepercayaan lain karena kelakuannya gak memperlakukan Yesus itu sebagai juru selamat dunia. Dan itu juga terjadi kepada orang gereja. Halo Bapak Ibu. Bukankah ada orang gereja penipu jadi batu sandungan? Bukankah ada orang gereja tetangga kiri kanannya melihat selalu bertengkar suami istri, orang Kristen yang suka berdoa saling maki-maki dan kata-kata kasar? Bukankah seharusnya orang Kristen memperkenalkan Yesus yang agung dan mulia, Mesias anak Allah yang maha tinggi? Perempuan Kanaan ini jadi alat Tuhan bagi murid-muridnya. Sementara orang Yahudi menolak dia, perempuan Kanaan ini memperlakukan Yesus begitu agung. Perhatikan Matius 15 ayat 22. Ayat 22. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Pendekatannya apa?
Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ini Matius 15 berarti Yesus sudah populer dengan mujizat-mujizatnya. Dan dia yakin Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Dan tapi lebih istimewa lagi, tapi dia lihat tulis itu agung dan mulia. Yang bukan sekedar kita percaya dia bisa menyembuhkan, kita harus mengagungkan dia dan mempermuliakan dia. Bukan sebaliknya menolak dia. Dan statusnya karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kalau sangat menderita berarti harus segera ditolong. Tetapi apa yang terjadi ayat 23 supaya kita mengerti apa arti ayat 28. Hai ibu besar imanmu. Lihat ayat 23. Ayat 23 kata kuncinya kata penghubung. Apa itu? Tetapi. Kalau Anda nggak mengerti kata penghubung ini, Anda sulit berbobot memaknai perikop ini. Tetapi, arti tetapi Bapak Ibu menghubungkan dua kalimat yang berlawanan. Yang membuat kalimat pertama nggak laku. Ibu ini udah merendahkan hati, mengagungkan Yesus, anaknya sangat menderita. Maka wajarlah Yesus harusnya, oke, ayo kita sembuhkan. Tetapi yang terjadi berlawanan. Yang terjadi apa? Yesus sama sekali gak menjawabnya tuh. Dia seolah-olah buang muka itu. Pelajaran apa yang Tuhan sedang nyatakan di balik itu? Rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan kita. Bukankah banyak orang Kristen ketika ada proses rancangan itu untuk digenapi, kita suka tolak? Bukankah dengan istri kita dengan kekurangannya, suami Anda dengan kekurangannya, mempersulit Anda itu bagian daripada rancangan Tuhan? Kenapa kau kecewa dengan perkawinanmu? Karena kau menolak rancangan Tuhan. Kenapa kau menyeleweng? Kenapa kau berzina? Kenapa kau mengkhianati perkawinan? Karena kau enggak suka dengan rancangan Allah. Tetapi Yesus sama sekali enggak menjawabnya. Maka wajar ibu ini teriak lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Anakku sangat menderita. Yesus tetap tidak menjawab. Dia teriak lagi. Yesus tetap tidak menjawab. Seharusnya kita wajar kalau ada orang meninggikan Yesus. Memuliakan Yesus sebagai anak Daud mesianik. Anak menderita, Yesus langsung menjawab pergumulannya. Tetapi kenyataannya enggak. Karena bicara, hai ibu besar imanmu. Di tengah-tengah begitu, apa yang terjadi? Lalu murid-muridnya datang. Dan meminta kepada Yesus. Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian. Kalau berteriak-teriak berarti ibu ini teriak sekali atau berulang-ulang? Berulang-ulang. Karena Yesus gak menjawab. Karena Yesus kayak buang muka. Apa gak dengar? Dia berulang-ulang. Yang terjadi muridnya terganggu. Dia minta Yesus suruh dia pergi. Siapa nih orang? Menjilat, muji-muji guru kami kayak Yesus, kayak Tuhan. Petrus dan kawan-kawan belum melihat Yesus seagung yang dilihat perempuan kanan ini. Dan itu juga terjadi kepada orang Kristen. Halo? Jawab kalau Anda mengakuinya. Tuhan Yesus itu ajaib, dahsyat tidak? Katakan amin yang setuju. Yang keras. Yesus itu besar dan agung tidak? Katakan amin yang setuju. Yesus Allah kita tidak ada lawannya. Katakan amin yang setuju. Kalau Anda benar-benar memaknainya, maka Anda berbobot menyanyikan lagu. Hanya dekat Allahku. Lanjut.
rasa tenang. Kalau kau mengakui Allah itu dahsyat, gunung batu keselamatan sangat terbukti, gak ada lawannya, tenanglah. Tapi bukankah nyanyian itu kurang cocok dinyanyikan tok? Bukankah lagu itu kurang cocok dinyanyikan di gereja? Bukankah itu lagu itu cocok Anda nyanyikan orang yang penakut? Lihat saya yang penakut. Bukankah itu nyanyian cocok Anda nyanyikan ketika Anda sendirian lewat kamar mayat? Kenapa kau takut? Kenapa kau sendirian lewat kamar mayat kau takut? Karena Allah besar dan ajaib hanya teori di mulut bibir Anda. Kenapa kau takut? Karena mayat lebih besar dari Allahmu. Bukankah orang penakut sangat mengerikan menghina Tuhan? Bukankah orang penakut nggak mengerti percaya Yesus? Bukankah orang penakut dalam Wahyu 21 ayat 8? Kloter, kelompok terbang. Kloter pertama, kelompok terbang pertama masuk neraka. Orang penakut, orang paling keji di mata Tuhan. Kalau kau penakut tapi memuji nama Tuhan hanya dekat Allah saja tenang, Anda mengejek Tuhan. Karena beriman itu bukan di nyanyian, bukan di khotbah, tapi dari sikap hidup kita. Hanya dekat Allah saja, aku tenang, itu kurang cocok dinyanyikan di gereja Bapak Ibu. Jangan pembohong lah. Itu cocok Anda nyanyikan dalam hati ketika pasanganmu marah-marah. Tenanglah. Kenapa pasanganmu marah-marah kau ngamuk juga? Karena kau nggak kenal Tuhan. Kenal Tuhan itu di perbuatan. Bukan di khotbah saja. Bukan di nyanyian di penyembahan saja. Di perbuatan. Ulangi Bapak Ibu di mana? Lebih keras. Di perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Tunjukkan kau percaya Allah itu dahsyat, Allah itu besar dengan ketenangan ketika mengalami masalah yang berat. Mayoritas orang Kristen belum melihat Tuhan dalam pengertian sesungguhnya. Tidak ada penghormatan Allah itu besar, Allah itu agung. Kalau kita tidak melakukan firman, bukankah ketaatan itu sesungguhnya statement hidup yang berbobot kau percaya kepada Dia? Khotbah bagus, penyembahan bagus, bukankah itu bukan representatif percaya? Ini penting Bapak Ibu, karena banyak orang khotbah bagus, kelakuannya buruk. Banyak orang memuji nama Tuhan, tapi kelakuannya buruk karena dia suka ritual, tapi bukan spiritual. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal. Dengar firman hari ini, supaya Anda menyikapi kekristenan itu di kelakuan. Allah itu dahsyat, besar dan ajaib. Sehingga Stefanus dilempari batu, tenang sekali mukanya kayak malaikat. Dan masih sempat dia di tengah kesulitan yang sangat tinggi. Jadi berkat bagi mereka yang menyakiti dia. Bapa, jangan timpakan kesalahan ini pada mereka. Dalam ketenangan dia menghadapi kematian, karena dia memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Akan hadirnya Allah yang dahsyat, kematian tidak menakutkan, ketidaktaatan itu yang menakutkan. Ini masalah serius. Ini masalah serius. Ketika muridnya dengar orang ini teriak-teriak, terganggu rasanya, suruh dia pergi. Dia teriak-teriak. Udah dia dekati Yesus, anaknya sakit menderita, dia agungkan Yesus, Yesus nggak ngejawab. Dia teriak, Yesus nggak ngejawab. Dia teriak, Yesus nggak jawab. Murid-muridnya mengusir dia. Saya gembala jemaat di satu jemaat di Pondok Indah di Jakarta. Seandainya Anda main-main ke Jakarta, Anda main-main ke mall Pondok Indah, tiba-tiba anak Anda sakit keras, biru, sulit bernapas. Anda teringat bahwa ada pendeta Ridwan di sekitar sini. Anda datangi gereja saya. Anda bawa, Pak Ridwan, tolong doakan anakku sulit bernapas, dia menderita sekali. Tolong, terus saya buang muka. Loh, kok Pak Ridwan gak dengar? Pak Ridwan. Saya buang muka. Pak Ridwan, saya tetap gak mau menanggapi. Tiba-tiba pekerja saya, asisten saya bilang,
Ngapain ribut-ribut? Keluar. Kira-kira kalau anak kita sakit parah, minta didoakan malah diusir, apa respon kita? Bukankah respon ini menunjukkan kita beriman atau tidak? Bukankah wajar kita tersinggung? Tetapi yang terjadi perempuan ini menunjukkan sikap yang benar. Sehingga Tuhan gak ragu berkata, hai ibu besar imanmu. Ini penting Bapak Ibu. Bukankah dari reaksi kelihatan orang beriman atau tidak? Bukankah bukan dari khotbah orang beriman? Bukan dari pujian orang beriman? Dari reaksi mengalami ketidaknyamanan. Tetap taat dan setia. Lihat ayat 23. Proses pembentukan. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, supaya sempurna proses bagaimana menunjukkan iman ibu ini. Jawab Yesus. Udah Yesus nggak ngeladeni. Terus muridnya yang ngusir. Dijawab Yesus apa? Ibu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya apa? Bukan untuk orang kanan. Artinya apa? Diskriminasi. Sorry ya, kalau Anda datang ke gereja saya. Sorry ya, saya bukan untuk orang Surabaya. Saya untuk orang Jakarta. Wow, ada apa ini? Perempuan ini punya konsep Yesus itu dahsyat, Yesus itu ajaib, Yesus itu Tuhan yang agung, mesianik, Mesias penebus, anak Daud. Kok Yesus berlakon seolah-olah gak bijak, seolah-olah kasar, seolah-olah diskriminasi? Halo, ini penting supaya Anda mengerti nyanyian kita tadi tentang rancangan. Karena untuk rancangan Tuhan membentuk kita menjadi iman yang sejati harus mengalami kesulitan-kesulitan. Tetap enggak kita taat. Ini yang penting. Makanya makin tinggi tingkat kesulitan yang kita hadapi. Tetap percaya. Jangan goyah. Apapun konflik rumah tangga Anda, apapun parahnya sakit Anda, walaupun sakitmu nggak sembuh sampai mati, tetap percaya. Bukankah itu iman sejati? Lihat ayat 25. Apa respon perempuan ini? Ayat 25. Dimulai dengan kata tetapi. Artinya, udah diperlakukan gak enak dari Yesus. Murid-murid yang mengusir. Ditambah Yesus mengatakan diskriminasi. Cocok apa yang terjadi? Tetapi perempuan itu mendekat dan menuding Yesus dan muridnya. Rupanya kalian kelompok yang sombong, tinggi hati. Anakku sakit parah. Kalian perlakukan seperti ini kejam. Jahat kalian. Pergi. Tetapi yang terjadi berlawanan. Kalau dia tuding, dia marah, dia tersinggung. Itu berlaku umum. Sama seperti orang yang sedang melihat saya sekarang. Halo, saya diproses Tuhan, luar biasa prosesnya. Saya tahun ini masuk 43 tahun jadi hamba Tuhan. Prosesnya panjang dan Tuhan itu seninya tinggi sekali. Membuat bagaimana kita benar-benar takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh benar percaya kepada Tuhan. Suatu kali dulu saya bawa anak-anak saya kecil-kecil ke toko Matahari. Ada bagian anak-anak di sana. Istri saya cari baju untuk anak. Saya nemen anak saya. Ada mainan yang pakai koin yang goyang-goyang. Kadang-kadang bentuknya anjing. Kadang-kadang ayam. Saya temenin. Mereka main. Saya lihat. Tiba-tiba ada 2 orang anak-anak sekitar kelas 5, kelas 6 SD. Bercandanya terlalu kasar. Tiba-tiba mereka bercanda, mereka dorong tempat pakaian yang agak diturunin harganya, tempat yang obrol, tumpah, mereka lari. Saya bilang, dek, rapin, jangan lari. Tiba-tiba ibu mereka datang, lihat saya. Emang kamu gak bisa rapin? Waduh, kaget saya. Cocok gak? Cocok sekali. Benar gak saya rohani? Aduh Tuhan. Tiba-tiba, oh ya. Saya
perbaiki itu tempat kain-kain yang ditumpuk untuk obral. Saya ambil bajunya, saya naikin. Terus saya dekati anak saya. Tiba-tiba ibu itu nyeletuk. Nah gitu dari tadi kan udah beres. Aduh Tuhan lanjutkan Tuhan. Itu cocok. Yang setuju katakan amin. Ngelawan muka lo susah. Orang Kristen suka sakit sembuh, tapi nggak suka siap menghadapi kesulitan-kesulitan. Ada apa Kristen cengeng, bayi, kekanak-kanakan, gampang tersinggung? Ini penting. Saya pernah cuci mobil saya depan rumah saya. Saya pakai kaos oblong bolong-bolong. Saya lap mobil saya, sudah saya cuci, saya lap, saya keringkan. Tiba-tiba ada ibu-ibu dengan mobil mewah. Deketin saya lebih kurang berjarak 3 meter. Dia turunkan kacanya, dia tegur saya dengan agak keras. Mas, tolong cepat, panggil panitia Rituan, saya mau beru. Tolong cepat dong. Kaget saya. Langsung saya masuk ke rumah, saya ganti baju saya keluar. Salam ibu. Tadi pendeta Rituan ya? Iya. Aduh maaf, nggak apa-apa ibu, lanjutkan aja lagi lah. Halo. Sebelum Anda meminta sesuatu supaya Tuhan lakukan, bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku? Untuk kulakukan, supaya Tuhan itu bukan budak kita, tapi kita dulosnya, budaknya. Sekali-sekali, gak usah sering kali. Sekali-sekali berdoalah, Tuhan, kalau boleh Tuhan, kirimkanlah orang yang bisa menghina saya, supaya saya diproses. Enggak ada amin. Ini penting sekali Bapak Ibu. Bukan kesembuhan yang utama. Pembentukan karakter kita terutama. Karena kita wadah. Maka berkat diberikan kepada kita. Wadah kita harus bagus. Supaya berkat itu enggak merobek kita. Bukankah banyak orang kaya makin rusak rumah tangganya. Makin kaya makin rusak rumah tangganya. Makin kaya jadi makin cerai. Karena wadahnya enggak kuat. Jangan fokus Anda sembuh dulu. Bereskan aku Tuhan wadah berkat. Supaya aku kirbat yang bagus yang kuat ketika anggur baru masuk. Gak menyobek aku sebagai wadah. Tuhan tidak pernah mati untuk berkat. Tuhan mati kepada kita wadah berkat. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes! Ini penting. Karena sentrisnya bukan diri kita, tapi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan Tuhan kita peralat menyenangkan hati kita. Wadah. Dan apa yang terjadi? Berlawanan. Tetapi perempuan itu mendekat dan proskuneo. Halo. Menyembah dia. Dia siapa? Dia yang berlakon kayak sombong. Dia siapa? Dia yang punya murid-murid mengusir dia. Dia siapa? Dia yang membuat diskriminasi terhadap dia. Tetapi dia berlawanan dengan orang Yahudi yang menolak Yesus. Kau tolak aku silakan. Tetapi aku tetap sujud kepada engkau. Bukankah ini iman yang excellent? Makin gak cocok kau dengan istrimu. Bilang sama Tuhan ketika istrimu tidur. Tuhan, dengan segala kekurangan istriku, dia cocok sekali sama aku. Kan gitu keren. Makin gak cocok kau dengan suamimu. Bukankah engkau harus berani berkata ketika suamimu tidur. Tuhan, bagaimanapun pencak silat suamiku, aku cocok bagi dia. Bukankah itu Kristen yang menggambarkan iman yang absolut, yang indah? Udah gak setia sama istri, suka ngelawan suami, minta berkat. Ngawur Anda Bapak Ibu. Suka bohong, pemarah. Minta berkat. Bukankah Anda kejahatan yang sedang kau lakukan bagi dirimu karena kau wadah yang lapuk. Ketika berkat itu ada, Anda itu akan merobek Anda. Proskuneo, dia meletakkan mukanya, arti menyembah, meletakkan mukanya di ujung jari kaki Yesus. Letakkan mukanya itu di tanah. Tanah itu kena mukanya. Dia letakkan sambil berkata dengan konsisten. Tuhan, tolonglah aku. Udah diperlakukan begitu gak enak. Tetap dia gak menolak Yesus. Orang Yahudi menolak Yesus. Bukankah orang Kristen banyak begitu? Tuhan suruh baca Alkitab tiap hari. Kalau kau malas baca Alkitab, bukankah engkau menolak Yesus? Ini penting Bapak Ibu.
Iman itu kelihatan di kelakuan, bukan di khotbah, bukan di penyembahan, di kelakuan. Ulangi di mana? Lebih keras di mana? Di kelakuan. Tetapi perempuan itu mendekat menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Wow. Seharusnya sampai di sini selesai lah. Seharusnya sampai di sini selesai. Oke. Sorry ya Bu ya. Maksud saya mengajarkan murid-murid saya supaya mereka tercontoh. Supaya jangan seperti orang Yahudi yang lain. Sama sukunya sama dengan mereka. Nggak menolak aku seperti engkau. Enggak tuh, masih di proses luar biasa. Ayat 26. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Ayat 26. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Tampilkan operator ayat 26. 1, 2, ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Luar biasa. Yesus itu lambang roti kehidupan. Roti di meja disiapkan untuk anak-anak orang Yahudi. Anak-anak itu orang Yahudi. Orang Yahudi ayat 21 menolak Yesus. Rotinya jatuh, pecah-pecah. Tidak patut mengambil roti, yaitu aku, yang disediakan bagi orang Yahudi dan melemparkannya kepada engkau ibu orang kanan anjing. Aduh. Halo. Kita ketika berdosa Bapak Ibu, kayak rumah yang sangat rusak. Ketika kita berdosa, kita kayak rumah yang sangat rusak. Jangan dibangun di atasnya bangunan baru. Tapi biarlah rumah rusak ini dihancurkan dulu sampai habis. Supaya dibangun yang baru, yang benar-benar baru. Dilahirkan kembali. Ini yang sudah Tuhan nyatakan kepada perempuan ini. Tidak patut mengambil aku roti kehidupan yang disediakan bagi orang Yahudi. Dan melemparkannya kepada engkau anjing. Saya bersyukur punya Allah yang gak suka memperlakukan umatnya dengan instan. Karena yang instan itu adalah hal-hal yang sangat rendah nilainya. Catat baik-baik itu. Saya diproses demikian rupa. Antara lain ketika saya mau memberkati jemaat menikah. Mempelai wanita itu jemaat saya dengan keluarganya. Mempelai pria bukan jemaat saya. Jemaat lain yang mau diberkati. Saya konseling. Saya nggak kenal. Orang tuanya saya kenal. Tapi keluarga-keluarganya saya nggak kenal. Karena dia bukan jemaat saya. Jam 5 sore di Grand Hyatt. Di hotel yang sangat mewah di Jakarta. Harus pemberkatan jam 5 sore. Karena saya ditempatkan ada kamar di hotel itu. Jam 3 saya datangi ruangan tempat ibadah. Jam 7 malam resepsi. Saya datangin tempat ibadah. Saya lihat. Wow, kursi-kursinya masih numpuk di luar ruangan itu. Numpuk. Saya lihat alat musik sudah rapi. Tempat berlutut mempelai sudah ada. Tetapi kain mimbar, dulu mimbarnya terbuat dari kayu. Kain mimbar ditaruh pakai payung, agak miring. Saya cokopotin paku payungnya, saya buat lagi dengan rapi. Terus saya mundur sedikit, saya lihat simetris nggak, rapi nggak. Tiba-tiba di belakang saya orang teriak, hei. Saya, ya sini. Ya saya, kamu tahu nggak? Di sini ada acara apa? Mau pemberkatan nikah. Kamu lihat nggak kursi di luar masih numpuk? Gak usah diri, ambil. Saya senang sekali kalau orang gak tahu saya pendeta. Jadi gampang disuruh-suruh. Jadi cepat pembentukan. Katakan amin. Ketawa Anda mengadakan penolakan. Saya sedih Anda memperkenalkan diri Anda orang kaya, orang pintar. Supaya orang segan sama Anda. Lama pembentukannya. Gak cerdas loh. Baiklah kita gak dikenal orang supaya kita disuruh-suruh. Supaya proses pembentukannya lebih cepat. Ketika disuruh saya angkat. Ya Pak ya. Ya cepat. Saya angkat walaupun agak capek. Selesai angkat. Terus mereka berdua ini omnya laki-laki. Ya kalau gitu udah. Kalau ngerjain lain kalian lain. Saya pergi udah serapi. Saya naik lagi ke kamar. Ketika pemberkatan nikah selesai, keluarganya salam-salam. Dua bapak ini pegang saya dengan tangan keras sekali. Pak, Bapak pendeta ya?
Iya Pak, iya Pak. Aduh maaf Pak, nggak apa-apa Pak. Lanjutkan aja lagi lah. Supaya proses pembentukan kita yang degil ini, yang keras kepala ini, supaya dimudahkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes, itu lebih mujizat daripada sakit sembuh. Lihat. Ayat 27, sama-sama kita baca. Menunjukkan perempuan ini benar-benar beda dengan orang Yahudi yang seharusnya dialamatkan roti kehidupan kepada dia. Tetapi dia makan remah-remah. Walaupun Yesus ditolak jadi remah-remah, tetap ku nikmati. Apa itu kata perempuan itu? Ketika dibilang dia anjing, kata perempuan itu, benar Tuhan. Waduh. Pertama kali dulu saya pelajari ayat ini, begitu saya baca benar Tuhan, langsung saya nggak bisa lanjutkan ayat berikutnya. Kalimat berikutnya, nangis saya, nangis. Tuhan, apa bisa aku dibilang orang anjing? Aku bilang, iya benar, kau bilang aku anjing atau cecurut, terserahlah. Yang penting aku tetap benar. Aduh Tuhan, bukankah kita banyak dibilang anjing? Lu yang anjing. Halo, bukan di khotbah orang rohani. Bukan di mujizat orang rohani. Bukan di penyembahan orang rohani. Orang rohani di kelakuan, terutama reaksi. Ketika di perlakuan yang gak nyaman kepada kita berulang-ulang, bukan sekali, berulang-ulang, reaksi kita tetap benar. Bukankah itu iman sejati? Maafkan saya, kalau di meja sini, di mimbar ini ada kopi, maafkan saya. Kalau ada kopi di mimbar ini, maafkan saya. Kalau diminum pendeta rasa kopi enggak? Ya rasa kopi dong. Kalau diminum penjahat, ya tetap rasa kopi. Maafkan saya. Kalau diminum pembunuh, tetap rasa kopi. Itu kopi asli. Kalau kita dipuji, tetap berjaga-jaga, tetap rendah hati. Ketika dimaki, tetap rendah hati. Dimaki terus-terusan, tetap rendah hati. Bukankah itu iman sejati? Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Yes. Bagaimanapun kerasnya istrimu, bagaimanapun kerasnya kelakuan suamimu, tetap kau setia dalam perkawinan. Bukankah itu tempat yang paling indah untuk menunjukkan kita iman sejati? Orang Kristen suka kesembuhan tetapi tidak suka ketaatan. Karena fokusnya dirinya, kenyamanannya, bukan Tuhannya yang sudah lebih dahulu berbuat segala-gala untuk menyelamatkan kita. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun aku yang kau sebut anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Meja tuannya orang Yahudi dianggap tuan. Dia meletakkan dirinya rendah hati. Roti itu Yesus yang pecah jadi remah-remah. Aku menikmati engkau. Apapun yang kau bilang bagi aku tetap menikmati engkau. Urutan-urutan ayat 21, 22, 23, 24 sampai 27 menunjukkan keunggulan iman Bapak Ibu. Yang sekarang jarang didapat dalam diri orang Kristen. Bahkan seringnya jarang didapat dalam kalangan para pendeta. Ada apa Kristen sekarang ini? Bukankah terjadi degradasi iman yang jadi palsu kita ini? Suka khotbah, suka mujizat, suka berkat, tapi gak suka taat. Dari ayat 21 sampai 27 ditunjukkan ada keunggulan iman. Ayat 28, ayat terakhir. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya yang sudah menunjukkan dari ayat 21 sampai ayat 27. Apa arti iman? Melalui ayat 21 27 Yesus menggunakan momentum ini supaya Petrus dan kawan-kawan muridnya mengerti apa arti iman. Bukan di kesembuhan, bukan di khotbah, bukan di penyembahan. Tetapi sikap yang konsisten tetap mengagungkan Yesus ketika mengalami hal yang tidak nyaman sekalipun. Hai ibu, kata hai ibu ini menunjukkan kekaguman Yesus terhadap perempuan ini untuk mengkomunikasikan kepada murid-muridnya. Ini nilai. Hai ibu, kekaguman Yesus diikuti dengan penilaian besar imanmu. Keren sekali.
besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang sedang Tuhan rancangkan. Kalimat ini juga kepada Anda Bapak Ibu anak muda. Yang sedang Tuhan rancangkan. Kalimat ini kepada engkau ibu-ibu bapak-bapak anak muda. Karena bukan kebetulan kita mendengarkan firman ini. Pilihan, kita mau atau enggak mau. Yang mau, lambaikan tangan anak tinggi-tinggi. Yang mau saja, lambaikan tangan anak tinggi-tinggi. Yes. Supaya kita diproses demikian rupa. Kalimat terakhir sama-sama kita baca. Kalimat terakhir sama-sama kita baca dari kata dan. 1, 2, ya. Dan seketika itu juga Tuhan Yesus mengatakan, hai ibu besar imanmu, anaknya sembuh atau belum? Belum. Karena kesembuhan bukan ukuran iman. Karakter yang tetap taat itu ukuran iman. Dari aspek keterangan waktu, seketika itu juga anaknya sembuh. Halo Bapak Ibu, Tuhan perlu berapa waktu membuat orang lumpuh berjalan. Tuhan perlu berapa waktu membuat orang buta celik. Tuhan perlu beberapa waktu membuat Lazarus bangkit. Seketika. Apa yang Tuhan sedang komunikasikan di balik kata seketika? Hei jemaat, lumpuh berjalan, buta celik, Lazarus bangkit. Itu mujizat terendah. Saya ulangi. Itu mujizat terendah. Jangan lagi itu fokus. Coba jawab Bapak Ibu. Membuat istri tunduk pada suami. Membuat suami sabar tetap mengasihi istri. Bisa seketika enggak? Bukankah perlu puluhan tahun, belasan tahun? Karena itu mujizat yang lebih mulia. Kalau sakit sembuh, lumpuh berjalan, Lazarus bangkit seketika. Nggak perlu panjang-panjang menunjukkan itu sangat mudah. Dan itu mujizat terendah. Jangan sesatlah. Tetapi membuat orang sombong jadi rendah hati, itu perlu puluhan tahun. Membuat orang pemarah jadi lemah lembut, itu perlu tahunan. Jangankan yang berat-berat. Membuat orang yang pelit, aujubillah bin jalik. Jadi suka memberi, seperti orang yang saya lihat sekarang ini. Bukan itu proses tahunan. Pulanglah dari tempat ini Bapak Ibu. Jangan lagi fokus hal-hal yang seketika. Kita proses kepada nilai-nilai yang mulia. Karena Yesus mengalamatkan kepada ibu ini. Hai ibu besar imanmu. Bukan ketika sembuh. Tetapi mau mengikuti proses Tuhan. Tahan banting, tetap taat. Dan sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Bangkit berdiri semua kita, lebih keras lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil sikap supaya kita benar-benar beriman yang benar. Menurut Yesus, bukan menurut kita, bukan kata orang. Tapi menurut Yesus. Sehingga kebenaran firman ini benar-benar kita implementasikan. Pulanglah Anda Bapak Ibu. Sabarlah terhadap pasanganmu. Sabarlah engkau terhadap saudara-saudaramu. Bahkan sabarlah kepada orang yang berulang-ulang menyakiti hatimu. Supaya teruji iman kita. Mari kita naikkan lagu. Ku kagum hormat. Kau sungguh indah tiada taranya. Singers maju ke depan. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Supaya yang terindah bukan sekedar sakit sembuh. Tapi tetap taat dan setia.